Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berbicara tentang dakwah Nabiullah Musa alaihissalam tidak lepas dengan satu nama yang sangat terkenal juga dan beberapa kali disebut dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Qarun adalah salah satu simbol dari kesombongan tentang harta. Jika Fir'aun adalah bentuk kesombongan dari segi politik, dan Haman adalah bentuk kesombongan menjadi seorang menteri, maka Qarun adalah bentuk kesombongan dari orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Paling tidak di dalam Al-Quran, Qarun disebut di 3 tempat, ya. Satunya sendiri, duanya bersama dengan Fir'aun dan Haman. Sebagai contoh, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ. Tadi saya katakan Fir'aun melambangkan politik, kekuasaan politik. Haman melambangkan tentang kementerian, tentang menteri, seorang pembantu penguasa. Dan Qarun adalah yang melambangkan tentang kesewenang-wenangan dari sisi harta. Kemudian di tempat yang kedua, Allah berbicara tentang Qarun dengan ayat wa Qaruna wa Hamana wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman, dan kami telah datangkan Musa untuk mereka dengan al-bayyinat, dengan bukti-bukti kenabiannya. Fastakbaru, kemudian mereka sombong. Dan di ayat yang lain, dan ini Qarun spesial, hanya Qarun yang disebut oleh Allah saat Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa, maksudnya Bani Israel. Fabagha alaihim, tapi mereka atau dia berbuat zalim kepada kaumnya sendiri. Qarun ini masih ada kerabat dengan Nabi Musa sebenarnya. Qarun ini anak dari pamannya Nabi Musa, mungkin bisa dikatakan sepupu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qarun ini dari keluarga Israiliyah atau dari keluarga Bani Israel, min Bani Israel, yang dia punya kedekatan dengan Fir'aun. Ya, dari dulu siapa yang mau selamat dia akan dekat dengan para penguasa gitu. Qarun diantaranya. Qarun menjadi simbol kesewenang-wenangan harta. Ya. Tapi ada sebuah pendapat sebenarnya bahwa ketika di zamannya Fir'aun, ketika Fir'aun membagi kira-kira 38 bagian, Mesir dibagi-bagi menjadi 38 bagian, dan setiap wilayah itu ada satu penguasanya, atau mungkin bisa dikatakan satu gubernurnya gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Maka Qarun salah satu di antara gubernur tersebut. Baik, Qarun, bicara tentang Qarun, bahkan sampai hari ini jika kita menggali sesuatu, menggali tanah, tiba-tiba mendapatkan sesuatu, kita sebut apa? Harta karun. Hartanya Qarun. Nah, Qarun memang lambang dari kesombongan orang yang semena-mena dengan hartanya. Teman-teman harus tahu dulu kekayaan Qarun itu seperti apa. Al-Quran menggambarkan bahwa Qarun itu sangat kaya. Sebagai contoh, Allah menggambarkan atau mengabarkan kepada kita tentang kekayaannya Qarun. Kata Allah, Qarun itu punya berangkas gitu ya. Berangkas, kita tahu lah, berangkas kalau di kita kecil sekali. Qarun punya berangkas itu yang kuncinya saja, kata Allah, yang kuncinya saja, ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kunci-kunci berangkasnya Qarun aja itu harus digotong oleh 10 orang yang kuat. Itu baru kuncinya.
Berarti kalau kuncinya aja sebesar itu dan seberat itu, kebayangkan bagaimana berangkasnya. Ya, makanya kita harus tahu dulu Qarun ini kekayaannya itu kekayaan kaya sekali, ya. Tapi kenapa dia bisa menjadi orang yang hina? Bahkan disebut dalam kehinaan dalam Al-Qur'an itu. Karena dia menggunakan hartanya dengan semena-mena dan untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi 3 orang ini klop. Firaun penguasanya, ada menterinya, ada support keuangannya gitu ya, dananya. Ini klop nih. Dan ini musuhnya Nabi Musa semua. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, Qarun punya andil dalam menghentikan dakwahnya Nabi Musa dengan hartanya. Dan dari zaman dulu seperti itu sampai hari ini, ada orang-orang yang dalam tanda kutip punya harta banyak, kemudian mengatur-ngatur sehingga bahkan harta yang mereka pakai itu digunakan untuk menutup jalan-jalan dakwah, dan itu sampai hari ini ada. Baik, kembali kepada Qarun. Qarun ini dia sombong, punya harta dikasih oleh Allah, tapi dia mengaku, ya bicara tentang harta mah bicara tentang usaha saya ini. Makanya teman-teman, kita nggak boleh sombong. Semua yang ada yang kita miliki hari itu semua pemberian dari Allah. Jangan seperti Qarun yang mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan segini banyak itu karena ilmu yang aku punya. Sombong dia, ya. Sombong sekali si Qarun ini. Bahkan kesombongannya lah yang menenggelamkan dia dengan hartanya sekaligus. Baik. Berbicara tentang Qarun adalah satu sosok yang dia menjadi ujian bagi Bani Israel sendiri. Kenapa? Karena di tengah kesulitannya hidup yang dirasakan oleh Bani Israel, Qarun tampil dengan barang-barang yang mewah, branded, kendaraan yang mewah, baju yang mewah, pakaian yang mewah, pokoknya semua mewah. Padahal Bani Israel sedang mengalami kesusahan hidup. Maka ini menjadi hal yang sangat timpang sekali antara Qarun dan Bani Israel itu sendiri. Dan itu dipertontonkan di hadapan Bani Israel sampai mereka berangan-angan punya harta seperti Qarun. Sampai orang-orang Bani Israel itu berangan-angan punya dan diberikan harta oleh Allah seperti diberikannya Qarun harta yang banyak. Mereka mengatakan, dan ini diabadikan oleh Quran, ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Ya laita lana, coba kami diberikan seperti sebagaimana Qarun diberikan harta. Yang itu ladzu hadzin azim, sangat banyak sekali hartanya. Tapi orang-orang beriman dari Bani Israel, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang beriman tidak memandang kayak orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman ini. Dia lihat Qarun itu sebagai role model. Yang hari ini mungkin praktek-praktek Qarun tuh ada, kita saksikan. Yang dalam bahasa kita hari ini flexing. Firaun dan Qarun khususnya flexing sekali dia. Di tengah kesusahan hidup malah flexing. Malah bergaya dengan parlente dan lain sebagainya. Padahal itu merusak generasi yang akan datang. Akhirnya di kepala generasi kita hari ini itu kan kayak Qarun, kayak orang-orang Bani Israel yang melihat Qarun, pengen deh orang kaya kayak dia, kaya punya supercar, punya mobil mewah, jadi YouTuber gitu-gitulah. Kan itu hampir sama gitu. Yang orang-orang biasa Bani Israel itu dia berharap apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Tapi orang-orang yang sabar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dari Bani Israel, mereka mengatakan wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Yang lebih baik itu yang punya amal, iman dan amal soleh di sisi Allah. Makanya hati-hati dengan Qarun zaman ini, teman-teman. Apa yang kita bisa ambil bahwa Qarun itu sangat sombong, sangat angkuh dengan sisi harta, dan dia suka flexing.
Dan itu juga salah satu target dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, yang sebenarnya ada kedekatan antara Musa dengan Qarun karena sepupuan. Karena dikatakan oleh para ahli sejarah, Qarun itu adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Musa, berarti kan sepupu. Ya, tapi meskipun sepupu punya kedekatan, Nabi Musa tetap mentarget Qarun menjadi salah satu target dakwahnya. Bahkan yang menentang kezalimannya Qarun yang semena-mena dengan hartanya. Dari potret dari kisahnya Qarun ini kita bisa mengambil beberapa faidah, diantaranya jangan sombong. Semua yang Allah berikan itu adalah yang kita punya hari ini, maaf, yang kita punya hari ini adalah semua pemberian dari Allah, kemudahan dari Allah. Bukan semata-mata saya kerja dari pagi sampai sore lembur terus. Enggak, bukan begitu. Kemudian yang kita bisa ambil dari kisah di mana Qarun adalah simbol kesombongan dengan harta. Jangan mudah-mudah pamer harta di depan orang yang miskin dan lemah hatinya. Kenapa? Karena tadi dia seperti orang-orang lemah imannya dari Bani Israel. Ya laitalana, mereka ngarep. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Seandainya kami punya harta seperti hartanya Qarun, gini-gini dan sebagainya. Dan hari ini di zaman kita banyak. Karena ditampilkan di media sosial, supercar, gaya hidup yang bagaimana segala macam, akhirnya membentuk mindset seseorang. Akhirnya ngarep, akhirnya karena dia sadar realitanya dan nggak mungkin bisa kayak gitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Ya menipu, ya judi online dan segala macamnya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.